Selamat datang di Circle Table Talk episode ke-6 bersama saya Gadis Lukman. Di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang menarik banget. Kenapa? Karena ya sebagai teman-teman yang juga mungkin familiar gitu ya dengan industri teknologi, kita tahu nih beberapa tahun ke belakang ada berbagai macam tantangan gitu ya. Yang tadinya mungkin ada pandemi, terus kemudian jadi endemi, tapi terus kemudian di spesifik di e-commerce juga ada perubahan dinamika regulasi, terus kemudian kita sempat ngelaluin juga gitu ya keterbatasan sumber daya atau specifically kita melalui tech winter dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang lainnya yang membuat memang semakin clear lah ya industri ini lumayan volatile. Nah, di industri yang volatile itu justru diperlukan yang namanya resilience, yang namanya high spirit, self drive gitu ya, motivasi yang terus menerus ada. Nah, gimana nih caranya sebenarnya untuk kita bisa tetap punya semua atribut-atribut itu di tengah berbagai macam tantangan yang melanda? Nah, di Circle Table Talk episode ke-6 ini, kita bakal coba kupas tuntas topik tadi barengan dengan Suryadi Wangsadirja yang adalah Product Manager di Circle, specifically di Product Circle Commerce. Nah, Sur ini udah lumayan lama nih gabung sama kita gitu ya, udah hampir 4 tahun dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi udah ngelaluin lah yang namanya menanjak bukit dan turun lagi gitu ya, dan mungkin sekarang lagi mencari titik equilibriumnya. Nanti Sur bakal cerita sendiri tentang dirinya gitu ya lebih panjang. Jadi daripada kita berlama-lama lebih baik kita langsung panggil aja. Halo Sur, Halo gadis, halo semua, selamat siang. thank you nih udah mau meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol santai di Circle Table Talk. Sama-sama, thank you juga for inviting me. Thank you juga atas kesempatannya bisa ngasih sedikit pengalaman-pengalaman dan saran. Iya, santai enggaknya nanti kita tentukan ya. Kalau nanti dapat pertanyaan berkeringat-keringat dingin gitu nggak apa-apa ya Sur ya. Siap, 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 santai-santai. Iya, soalnya kita pengen pengen tahu sih gitu ya, melalui semua dinamika-dinamika tadi gitu. Apakah Sur masih highly motivated hari ini? Kalau iya, kenapa? Kalau nggak, kenapa? Jadi hopefully sesinya juga jadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik yang hangat yang pengen dibahas gitu ya, terkait dengan industri teknologi specifically dan motivation, mungkin Sur boleh kali ya sharing dulu tentang background karirnya, perjalanan karirnya dalam beberapa tahun ke belakang nih sampai end up di Circle ini. Gimana ceritanya, Sur? Boleh dong. Wah, ini kalau ceritain perjalanan karir kayaknya lama juga ya, jadi bisa dihitung nih kayaknya nih ntar pengalamannya udah lama. Iya. Jadi kalau dulu sih mungkin mungkin dari kuliah dulu kali ya. Hmm. Dulu gue kuliah kan di Singapura gitu, di NTU. Terus setelah lulus dari NTU tuh balik ke Jakarta. Jadi I start my career in a big corporate. Mungkin kalau pada tahu yang namanya Sinarmas. Jadi aku kerja di Sinarmas sebagai account eksekutif waktu itu. Jadi tim account. Mostly handlingnya tuh di kelapa sawit. Jadi mostly kebayang apa ya, handling tentang lebih ke pembelian kelapa sawit. Nah, terus di sana sekitar 5 tahun, kalau nggak salah. Setelah 5 tahun di sana, terus gue decide untuk lanjutin edukasi gitu. Jadi decide to move to Netherlands untuk ngejar MBA waktu itu. Jadi emang salah satu mimpi ketika pertama masuk ke dunia kerja, at one point tuh gue udah punya target pengen untuk ngambil further education gitu. Lebih tepatnya di MBA gitu. Akhirnya setelah 5 tahun kerja ya udah I think it's time to move on. Terus lanjut deh ngambil MBA di Belanda. Programnya itu sekitar 1 tahun. It's a short program tapi very intensive gitu. I learn a lot from there. Setelah itu sempat juga pengalaman kerja di salah satu perusahaan chemical di Amsterdam. Yaitu cuma short experience aja sih. Sebelum akhirnya decide untuk balik lagi karena waktu itu jujur ngelihat industri startup dan teknologi di Indonesia kan lumayan seksi gitu ya, mungkin Hmm. sangat menarik dan penuh dengan challenge gitu. Jadi akhirnya I decided to move back to Jakarta, terus dapat kerjaan sebagai product manager. Itu pertama kalinya masuk ke dunia teknologi sebagai product manager di salah satu fintech company namanya Payfast gitu. Nah di sana sekitar 1 tahun, terus dapat opportunity nih untuk pindah ke Silko gitu. Akhirnya ya udah lanjut ke Silko waktu itu tahun 2020, itu pas puncaknya pandemic I guess gitu Hmm. sih. Terus sampai sekarang udah
4 tahun kurang Hmm. lebih di Circle. Waktu lu join tuh kita apakah udah sempat merger sama IQ belum ya? 2020 waktu itu gue join di sekitar bulan Juni atau Juli tuh kayaknya benar-benar masih hangat-hangatnya Ya. baru merge sama Aikip deh kalau nggak salah Oke sih. Jadi lu gitu udah kan. ngalamin bener-bener berarti akuisisi yang pertama dong. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Mungkin lebih tepatnya kayak post akuisisi kali ya. Jadi setelah Ya, akuisisi terus gue kayak baru masuk gitu ya pas paling pertama gitu. ngerti, ngerti. Oke, ya, so lu ngalamin lah jaya-jayanya itu bukan cuman di ranah commerce, tapi juga di ranah company-nya juga lagi grow gitu ya. Terus not to mention juga berarti kan lu ngalamin juga nih tahun-tahun di mana tahun-tahun kita sempat ngalamin tech winter, sempat mengalami berbagai macam bisnis review juga gitu kan. Kita ngelihat bisnis-bisnis mana yang akhirnya kita mau invest, bisnis-bisnis mana yang mungkin kita decides untuk kita tidak lanjutkan dan seterusnya. Kenapa lo masih ada di sini, Sur? Sampai detik ini. That's a good Kan question. banyak ya yang kemudian kayak patah arang mengalami teknik kayak udahan apalagi lu backgroundnya corporate, maksudnya you can always come back anytime kan. Betul, betul. Ya, that's a good question sebenarnya. The most valid reason mungkin ya. I believe in the company, I believe in the business gitu kan. Dan I'm witnessing myself gimana kita bisa growth gitu kan. Dan dengan sekarang turmoil yang cukup fluktuatif, I'm seeing that the business is there gitu. Hmm. I agree in one point. Circle itu kan kita itu yang membedakan Circle dengan company yang lain itu kan kita we're technological company gitu. We're using technology in doing business gitu kan. But if you see like Circle Commerce, sebenarnya itu kan basisnya itu ya trading gitu. You buy goods or things dari prinsipal terus you jual lagi online gitu kan. Ya, that's like a business yang udah terjadi like ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun. Trading is there gitu. Trading was there dari zaman kapan sampai sekarang gitu. Jadi, I think I believe with the business. That's the most valid reason, the ultimate reason. Then after that, mungkin culture-nya ya. Culture-nya Circle, I don't know, kita masih bisa bilang Circle itu startup, masih startup apa enggak gitu kan ya. Tapi dibanding dengan, maksudnya, I've been in the corporate, I've been in the another startup before gitu kan. Culture-nya Circle itu orang-orangnya sincere gitu. Jadi kayak benar-benar pengen growing this business gitu. Mereka punya punya capability, mereka punya trust dengan timnya masing-masing gitu. And it's something that very difficult to find in other company, I guess. Jadi kalau boleh di summarize dikit adalah satu bisnisnya gitu ya yang lo percaya kayaknya bakal tetap grow deh gitu kan. It's business that it's proven to be existent for how many years gitu kan. The other one is the culture yang menurut lo orangnya sincere yang lo tidak temukan di tempat lain. Nah, kalau boleh lanjut nih dengan pertanyaan selanjutnya nih, Sur. Gimana lo menavigate masa-masa yang penuh goncangan, even sampai sekarang gitu ya. Mungkin sekarang we're in a better place compare to waktu kita ngalamin tech winter lah. At least kita udah nemu nih kira-kira balance-nya di mana sih. Dan I think we are on our way untuk dapetin goal kita gitu. Tapi kalau coba balik gitu ya ke masa-masa yang menantang, apa sih yang menurut lo paling challenging gitu ya? Dan gimana cara lu meyakinkan diri lu untuk terus berjuang dan terus oke deh, gue bakal coba untuk be persistent and go through these challenging times. That's a hard question. I will not answer it directly, tapi mungkin I will answer it by my experience with the team as well gitu kan ya. Mungkin pada saat itu, ya mungkin sampai sekarang juga sih, tim tech itu we're not so many people gitu, sedangkan mensupport bisnis yang sangat besar dan growing gitu kan. Jadi I think one of the challenge that we find itu sebenarnya ya tetap balik lagi adalah how we manage the resource that we have gitu, supaya bisa mengeluarkan output yang memang diekspektasikan ke kita atau diekspektasi dari company. Of course, banyak banget kayak semacam perasaan ragu dari timnya gitu kan. Atau kayak not really confident dengan sistem yang mereka buat, bahkan dengan sistem yang mereka maintain. Gitu. I think, apa ya, salah satu challenge adalah gimana caranya meyakinkan mereka tuh we're doing atau we're in the right way. Gimana caranya ya, kalau tim gue sih udah kebiasa banget dengan statement ini ya. Kalau gue selalu akan bilang balik lagi ke objektifnya. What's the objective that you want to achieve gitu kan. Jadi setiap kita kehilangan arah atau kita bingung nih at one point, ya I will always ask them to let's go back with the objective, let's go back with the bigger picture. Arahnya itu kita mau kemana? Apakah kita masih di arah yang benar? Apakah kita udah mulai melenceng? Atau bahkan kita udah sama sekali nggak nyentuh objektifnya sama sekali gitu. I think that's the navigation that we use, me, myself, and the team to always pursue on the objective gitu. Untuk selalu pushing through the barrier
always manage all the resource that we have supaya kita bisa ngeluarin output yang memang menjadi ekspektasi kita bersama ya. That's the objective gitu untuk mencapai output yang kita harapkan So in gitu sih. short, bisa nggak gue bilang bahwa managing resources dan making sure the alignment itu jalan gitu ya, sehingga Yes, everybody yes, understands lo tuh sebenarnya ngapain sih gitu ya, kita sebenarnya ngapain ya setim, kita mau kemana nih, betul, itu buat lo penting untuk bisa navigate betul. lepas dari situasinya seperti apa gitu ya. Betul. Maybe something that I want to add gitu ya. From engineer perspective, karena kalau kita kan, of course, paling banyak ngobrol sama engineer ya. Silakan. Engineer itu kadang-kadang ya they're just doing apa yang mereka familiar gitu, which is ya mungkin coding or something doing with the technical side gitu kan. Sometimes we have to like to give them understanding about the business itself gitu. Bahkan nggak sedikit atau mungkin bisa dibilang banyak banget justru yang pas kita ngajak ngobrol bisnis gitu malah mereka tertarik gitu karena it's something very new for them gitu. Jadi mereka bisa lihat oh mereka coding ini, mereka bikin feature ini impact-nya tuh apa gitu. Itu mungkin sesuatu yang mereka perlu dapat atau kita perlu clear sampaikan ke mereka sih. That's part of telling them the objective that we have. Gitu. Ya, so even though backgroundnya teknologi gitu ya, not necessarily nyemplung di day-to-day bisnisnya, tapi having that business acumen untuk dapetin lebih grounded lagi view tentang apa sih yang kita Yes, kerjain, impact kita yes, gimana sih gitu kan, itu buat lo yes. seberapa sering lo apa namanya share that with them. Seberapa sering mungkin nggak sampai yang kayak tiap hari sharing, but one thing that I make sure of them gitu, kita biasanya, ini biasanya kalau kita ngebahas OKR ya, of course mungkin OKR kita kan keep evolving gitu kan, but end goal-nya itu adalah objektif yang mau kita ukur atau sorry, mungkin key metrics yang kita ukur itu sebenarnya kita pengen key metrics yang benar-benar bisa dilihat dari perspektif bisnisnya gitu. Jadi misalnya kita bikin feature ini bukan cuma kayak sembarang oh oke feature ini udah kita buat kita deploy udah berhasil gitu kan. No, it's not that. Something that we want to achieve itu adalah kita bikin feature ini supaya apa gitu. Gitu. That's part of them of involving them to be part of the business itself. Jadi I remember waktu kenapa kemudian kita punya having this conversation today was also because gue lagi ngobrol gitu ya sama Wiguno, terus udah gitu kita cegat lu yang mau ngambil minum, terus akhirnya lu kayaknya gak jadi ngambil minum for half an hour. I remember from that discussion there's one word yang terngiang-ngiang yang membuat gue memutuskan untuk kayak oke, Sur harus kita jadikan narasumber di Circle Table Talk gitu kan. And that word was purpose gitu ya. Boleh nggak ceritain what does it mean to you? What does purpose mean to you gitu ya? And mungkin boleh cerita lebih lanjut gitu. What's your purpose? Hmm. Oke, purpose ya mungkin sebenarnya kelanjutan dari objektif gitu kan. If I mentioned it earlier gitu kan, tadi juga yang pas awal gimana sih perjalanan karir gitu kan. I always try to have some purpose atau objektif gitu. Kayak misalnya tadi yang pas aku mulai baru start kerja gitu kan, at that point juga I realized that I have a purpose in the end dan kalau misalnya aku tuh pengen lanjut master gitu kan, and then I try to achieve that one. Gitu. I think the same thing as objective and purpose, I would say it's almost similar gitu kan. Kayak intinya adalah sebenarnya kita akhirnya mau apa sih? End goal kita tuh apa? Purpose of life kita tuh apa gitu kan? Apakah kita hanya cuma mau jadi manusia yang mungkin bangun jam 5 pagi dan sleep at 10 gitu kan? And then doing the regular things every day? Ya mungkin for some people the purpose it's not wrong gitu. Nggak salah. For some people they want to have like a very balanced life dan they try to ya mungkin cukup dengan wake up at every 5 dan work 9 to 6 maybe and then sleep at 10 and then repeat etc etc ya nggak salah tapi kan it's a matter of purpose gitu kan Indian juga purpose-nya adalah itu but for some other people ya mungkin mereka punya other purpose gitu mereka punya other objective in their life misalnya mereka pengen Indian mereka pengen jadi kayak punya rumah yang mewah punya rumah yang gede gitu kan ya it's never wrong gitu it's just part of the objective and I think it's part of everyone aja sih emang harus ada purpose aja Hmm. gitu. Sehingga kalau purpose of life-nya Suryadi Wangsa Dirja apa nih? Purpose of life. Hmm. When you ask that question, sebenarnya something yang kerimain di gua gitu kan. Jadi waktu dulu MBA itu kita setiap people in the MBA program itu kita ditanya. Jadi kita
apa ya, mereka ada semacam campaign untuk buat I will statement gitu. Itu kayak istilahnya dia menanyakan sebenarnya kita pengen jadi apa sih atau tujuan hidup kita tuh apa gitu. At that time, my I will statement itu adalah I will be the light for everyone. So, in short adalah ya I want to be a light yang bisa menerangkan semuanya sih. Ini mungkin nyambung sih. Jadi agak nyambung. Startnya itu adalah gue kan demen nonton ya. Jadi salah satu film yang gue sering nonton itu tuh ada namanya judulnya Coach Carter. Mungkin gadis kalau pernah nonton atau pernah dengar itu sebenarnya filmnya tentang kayak coach basket gitulah. Because I'm a sport player gitu kan. Gue suka main basket juga gitu. Dan salah satu pertanyaan yang cukup terkenang itu adalah si coach ini tuh pernah nanya ke salah satu playernya, what is your deepest fear? Jawabannya panjang, tapi ada satu statement yang benar-benar ngena di hati gitu kan. Intinya tuh kalau misalnya kamu mau jadi terang, jadilah terang yang benar-benar menerangkan orang. Jangan jadi sebuah lilin atau terang tuh yang redup gitu. Karena kalau misalnya redup gitu sebenarnya malah memberikan insecure buat orang-orang di sekitar. Itu sih. That's the purpose of my life. I don't know whether it's already changed or not. Gue belum sempat evaluate lagi, but I think to be the light is just one of my purpose juga sih. Terus gimana Sur caranya memastikan atau mengukur gitu ya? Gue on track nih dengan apapun yang kita kerjakan. Karena kan purpose can be very, high level. It can be very vague sometimes gitu ya. Jadi terang itu kan manifestasinya bisa banyak. Ada yang mungkin Hmm. bisa jadi dokter gitu kan. Ada yang mungkin bisa jadi, I don't know. Itu ya mungkin lebih clear gitu ya. Gimana terus kemudian mengukur apakah gue jadi terang sebagai product manager specifically misalnya. Mungkin relate dengan product manager, and it's why I choose this role gitu kan. Jadi pas dulu lulus juga, sebenarnya kan sebelumnya dulu di dunia yang industri yang sangat berbeda gitu kan. Terus ini juga nyambung, dan I choose to move to startup industry, technological industry gitu kan yang emang waktu itu lagi cukup growing dan volatile dan banyak challenge gitu. Kayaknya seru gitu kan. Kalau dulu mau masuk, kok maksudnya biasa kalau orang lulus MBA kan pasti masuknya kayak konsultan gitu kan atau Big Four gitu, McKinsey or BCG or something. But at that time ya I'm just realize that kalau misalnya masuk ke sana kayaknya I don't have the time to do that gitu kan. Ya terus salah satu yang role yang menarik itu adalah product manager gitu. And then I see that product manager role itu uniknya tuh adalah he's atau she owns the product kan. Jadi he or she itu harus make sure bahwa produknya itu berjalan dengan benar gitu kan. That you have some ownership on it gitu kan. And being the light itu kan sebenarnya product manager kayak menjadi light guidance dari every role in the company gitu kan. So I want to make sure that as a product manager ya bisa memberikan apa ya jalan yang terang gitu kan atau jalan yang emang clear ke stakeholder-stakeholder yang ada gitu. Dan I think it's part of the strategy dari apa ya role dari product manager gitu karena posisinya emang di tengah dan itu yang saat ini justru apa ya juga another challenge gitu sebenarnya buat buat gua gitu karena posisi di tengah gitu jadi kadang-kadang harus kayak make sure everyone ya on the same track gitu. And does it have in your experience ya, does it have to translate juga di mungkin pilihan-pilihan hidup lu yang lain? Contoh gitu ya, lu suka main basket. Apakah lu juga mengaitkan itu dengan purpose? Mungkin dalam hidup berkeluarga gitu, dalam berteman, lu ngaitin itu juga atau enggak? Iya, mungkin kalau family sih pasti ya. Tapi mungkin I give you some example ya, kalau misalnya kayak, ya I'm a sport person, like, sometimes I reflect on things when I play basketball gitu kan. Karena itu benar-benar saat dimana sebenarnya kayak I have some me time to reflect on Hmm. myself, to think about myself gitu. Itu sebenarnya ya pas basket itu. Kalau misalnya contoh simpelnya kayak di basket itu kan, it's a game. Memang gamenya simple kayak ada satu bola, direbutin 10 orang, but we have the objective gitu. Objektifnya adalah dalam tiap timnya, ya mereka harus menangin gamenya kan. That's the objective. Mana ada sih orang yang main basket, objektifnya apa? Ya gue cuma mau main, nggak mau menang gitu. Maunya kalah. Kan nggak mungkin kan. Pasti setiap tim pasti ada pengen menang gitu kan. Hmm. Tapi during the game, mungkin setiap tim untuk mencapai objektifnya gitu, atau mencapai purpose-nya ya, pasti banyak obstacle atau challenge yang mereka hadapin. Nah, untuk tim yang mungkin udah lagi leading ya, mereka challenge-nya adalah gimana cara mempertahankan supaya leading ini tetap terjaga sampai peluit terakhir tuh bunyi gitu kan, sampai selesai gitu. Sedangkan yang tim lagi kalah itu adalah gimana, atau challenge-nya itu adalah gimana supaya bisa mengejar skor ketinggalannya gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi
tiap tim akan berusaha untuk cope with the challenge gitu. Ya, jadi at one point mungkin tim yang tadinya ketinggalan bisa naik gitu kan, bisa ngejar tim yang tadinya unggul jadi ketinggalan lagi gitu kan. Tapi kan mereka dalam waktu pertandingan itu mereka kan berusaha untuk mengejar skor gitu kan sampai at one point ya nanti begitu selesai siapa yang menang gitu. I think that's ya dengan saling mengejar itu pun ya sebenarnya itu kayak memberikan kita kalau kita reflect ke hidup kita gitu ya, ya nggak selamanya kita akan selalu ada di atas gitu. Pasti ada challenge untuk mencapai objektif yang kita mau gitu kan. Tapi one thing that I learned, mungkin kalau pernah dengar namanya resilience ya, ya ini juga kayak cocok banget dengan temanya gitu kan. Resilience ya, it's something yang harus kita lakuin gitu. Karena misalnya kalau kita balik lagi ke tadi yang analogi yang basket itu ya, menurut gue tuh justru tim yang punya resilience yang terbaik itu yang mungkin akan comeback stronger dan akhirnya bisa jadi memenangkan pertandingannya gitu kan. Ketika mereka under pressure, mereka ada ketinggalan gitu kan. Gimana caranya mereka supaya bisa balik lagi, ngatur strategi lagi, atau gimana cara mereka mengubah permainan mereka supaya bisa mengungguli tim yang lainnya gitu kan. Akhirnya Indian menang dalam pertandingan itu gitu. Ya same thing as in life. Kalau misalnya kita hadapin objektif, ya I think being resilient itu adalah salah satu part yang sangat penting. I don't know why, kayaknya in these past few years juga resilience itu lumayan kata yang jadi sering kedengeran juga sih. I don't know why. Iya, tapi I think in general sekarang makin nggak tahu ya, semakin menua itu semakin terasa bahwa hidup itu bukan sprint, semakin Ya, terasa bahwa betul, hidup itu maraton. Jadi ya ada betul, jatuh bangun gitu ya, nggak seperti yang lo bilang gitu, nggak mungkin di atas terus, tapi nggak mungkin juga di bawah terus. Gimana cara kita bisa bertahan ya? Mau nggak mau akhirnya bangun resilience gitu kan. Terus betul. kayaknya topiknya cocok lah dengan ekonomi global gitu ya, dengan G20 dan seterusnya. Tapi ya I think kalau kalau buat gue pribadi sih, my experience gue merasa kayaknya orang-orang di sekitar gue juga menyadari lah bahwa oh ternyata tuh itu panjang ya. Kalau dulu kan kayaknya bawaannya kalau masih muda gitu ya, maunya menang gitu terus di atas terus Betul. stabil gitu. Tapi terasa bahwa oh ya kayaknya nggak bisa ya. You cannot achieve everything at the same time gitu. Jadi Yes, akhirnya exactly. mesti belajar untuk oke gimana caranya bukannya stabil di atas terus tapi every time gue jatuh gue bisa bounce back. Every time gue jatuh gue bisa bounce back lagi. Nah, boleh nggak Sur diceritain tips membangun resilience ala Suryadi? Eh, Gimana lo merasa lo bisa come up dengan itu in the first place? Always see the purpose sih. Always see the objective. Hmm, In my opinion sih, kalau kalau misalnya gue ya, reflecting on myself, ya balik lagi, objektifnya apa gitu. Misalnya, biasanya kan orang apa ya, butuh resilience itu ketika mereka dihadapin oleh sesuatu gitu kan. Terus mereka kayak, let's say misalnya tadi kan gadis bilang kayak, hidup ini bukan cuma sprint. Oke, let's say, hidup ini adalah maraton gitu kan, lari yang panjang gitu kan. At one point misalnya, something happen, terus lu jatuh gitu kan. ya. Ya kan, jatuh. Terus ketika lu jatuh kan, lu pasti ada opsi dong, lu dihadapkan oleh opsi kan. Apakah lu akan jatuh terus di situ, terus lu menyerah dengan keadaan, atau lu bakal berusaha bangun terus gue harus kejar nih, gara-gara gue jatuh gue ketinggalan berapa langkah, gue harus kejar gitu kan. Itu sih. But seeing the finish line, ya apakah yang lu lakukan itu benar? Karena bisa aja lu jatuh mungkin karena lu salah jalan gitu. If that's the Hmm, case, if that's the case, then ya lu harus lihat apakah emang benar jalannya itu sesuatu yang muter atau benar-benar kayak totally opposite opposite ways gitu kan. Kalau misalnya emang benar-benar salah ya artinya lu harus muter balik dan lu balik itu. Justru lu harus bersyukur karena ada sesuatu yang membuat lu jatuh pada saat itu gitu kan. Jadi setiap challenge yang muncul itu pun ya lu juga harus lihat nggak selamanya challenge yang muncul itu tuh challenge yang buruk. Bisa jadi itu challenge yang mengarahkan lu ke jalan yang benar sebenarnya gitu kan, hmm. gitu. But in the end ya you have to see the finish line gitu. Apakah ini pengorbanan yang worth it untuk lu kejar supaya lu bisa nyampe ke finish line itu, atau ya udah lu mau lepas aja gitu, lu udah menyerah aja gitu kan. Ya, ya, ya. Gue jadi teringat ya, si Mark Manson itu pernah bilang kan, everything is painful sebenarnya. Tapi you choose your kind of pain lah. Lo mau painful trying for something that you believe in, atau lo mau painful doing something yang sebenarnya emang cuman bikin lo painful aja sih gitu. But at the end of the day, it's your choosing kan. Lo yang pilih Yes. sendiri dan lo yang menentukan jalannya.
So, kalau gue dengar dari lu sih, kelihatannya having that objective is very important gitu ya, untuk bisa having an objective dan mungkin punya kesadaran untuk terus-menerus ngelihat itu ini apa yang gue lakuin udah sama belum ya gitu. Terus gimana ya Sur kalau misalnya gue nggak punya objektif? How do I build one? Karena mungkin Hmm. agak sedikit berbeda sama lu gitu ya. Ini pengalaman gue pribadi. Gue sih kalau ditanya 5 tahun dari sekarang mau ngapain gitu. eh Mungkin nggak punya sih jawabannya gitu. Gimana jadinya? Gambar gedenya ada gitu ya. Kayak oke, in this life mau ngapain gitu ya. Tapi mungkin 5 tahunnya nggak, kurang spesifik lah. Seperti yang tadi gue bilang mungkin punya gue jauh lebih fake gitu. Ada tips nggak? Gimana caranya menemukan, kalau lu belum menemukan purpose lu, gimana caranya? I will say take your time. Jangan get under pressure gitu. Karena semua yang dilakuin under pressure itu jarang menghasilkan sesuatu yang baik gitu. So take your time reflecting on yourself. Sebenarnya apa sih yang lu mau gitu sih. Dan kalau dari pengalaman gue sih sebenarnya biasanya your experience along the way itu bisa jadi semacam trigger untuk lo nemuin objektif lu juga sih. Jadi tersesat-tersesat dikit biarin aja ya. Tersesat selama itu nggak membunuh lu ya, it's okay kan? I mean Ya, it's part of finding the way juga gitu. Dari pengalaman gue melihat histori atau kejadian di dunia ini atau kayak film gitu kan. Ya kalau film sih mungkin udah diplot sih, tapi kayak I mean I don't know whether apakah emang ada seorang leader mungkin ya yang lebih kelihatan gitu kan. Langsung menemui objektifnya gitu. I don't think so. Pasti mereka akan melalui semacam apa ya? Mungkin kalau sekarang bahasanya tuh kayak kegalauan ya. ya, Ya nggak ya. sih? Ya, ada kegalauannya masing-masing dan dari kegalauan itu ya mungkin nanti baru akan muncul oh objektifnya apa sih gitu. Itu sih. I would say ya take your time tapi jangan kayak terus dicuekin gitu. At some point juga lu harus bisa give like I don't know maybe 30 minutes for you to reflect gitu. Apa yang lu sebenarnya pengen achieve in your life. Iya, mungkin kalau gue boleh nambahin juga gitu ya. I think it's having the objective is important seperti yang lo bilang gitu kan. Menemukannya mungkin butuh proses, butuh waktu. Dan menyadari dan merefleksikan apa yang terjadi along the way will help sih. Gitu kan. Kalau tadi kan lo Yes. bilang gitu kan, kalau lo jatuh, lo tanya sendiri ke diri lo gitu ya. Kenapa lo jatuh gitu kan. Jangan kayak, oh jatuh ya udah bangun lagi tanpa mikir gitu kan. Terus kayak Nah, blindly ya udahlah kira-kira kayaknya begitu kali ya gitu. Tapi having that self reflection also helps gitu kan, untuk kita bisa mencari lagi, menggali lagi maknanya, bener gak ya apa yang kita kerjain gitu kan, kenapa ya itu terjadi, ada yang salah nggak ya gitu. Iya, I think bener nggak gitu nggak Sur? benar-benar. Ini juga sesuatu yang ya mungkin ini di di tag juga kita sekarang nih ada satu inisiatif guys. Jadi kita tiap minggu nih ada weekly gitu kan. Di weekly itu tuh kita kayak ngelakuin reflection gitu. Hmm. Jadi setiap orang akan kayak reflect on apa yang mereka hadapin sama seminggu kemarin gitu. Apa yang membuat mereka tetap untuk keep going gitu. Jadi ada beberapa poin yang kita pakai sebagai acuan reflection terus ya kita we're doing reflection. Udah jalan kayak sekitar gue lupa kayak sekitar 4 3 or 4 minggu gitu. Lumayan working sih. Jadi kita kayak terbiasa aja sih. Jadi membiasakan diri untuk reflecting terus improvementnya apa gitu kan. Karena kan nggak semua masalah itu ya ya udah selesai gitu aja kan. Kita harus keep improving kan. Kita harus Hmm. coba cari caranya supaya masalah itu mungkin kalau bisa ya jangan jangan muncul gitu kan. Hmm. Yang direfleksiin itu spesifik di produk, spesifik di tech, spesifik yang terjadi Eh, di kantor atau personal juga, out of curiosity. eh, kalau sekarang masih lebih ke kerjaan sih, belum sampai ke personal. Berarti, berarti, oke, oke. Tapi I think it's really helpful lah. Sama seperti kayak kita sometimes kan kita ngelakuin retrospektif dan seterusnya gitu kan. Iya, kayaknya gue pindah ke tim tech aja kayaknya. Boleh, boleh, boleh. Ya berarti it's a very good exercise sih. Apa namanya, to have that cadence gitu kan. Karena kan nggak semua orang itu kan punya insting melakukan itu ya. Itu bukan habit kan. Tapi kan ketika itu dijadikan disiplin, then the habit starts to form. So I think that's a very good one. Dan jujur kalau gue pribadi gitu ya, banyak sekali hal-hal yang gue pelajari di kantor yang gue coba aplikasikan di rumah
gitu. Sama kayak mungkin OKR gitu. Di rumah nggak punya OKR gitu kan, tapi ternyata di kantor itu having an objective really helps gitu. Maka kemudian diaplikasikan di rumah gitu. Beberapa habit-habit yang baik gitu ya diaplikasikan juga. So, buat orang-orang yang mungkin belum punya disiplin ya, I think that probably will help them gitu. Again, butuh awareness untuk ngelihat, ini bagus ya, kayaknya bisa saya copy gitu. Ya, Um, bener. OKR tapi kita, gue juga nerapin itu di rumah sih sama istri. ya kan, Iya, itu bener-bener. kan. Kayak ini maksudnya gue di produk, dia kayak di startup lain juga kan. Jadi kita sama-sama tentang OKR, dan kebetulan tugasnya dia juga kayak ngurusin OKR di company-nya dia gitu. Jadi Hmm. ya emang kita secara nggak langsung, karena kebiasaan di kantor juga kita kayak bawa ke rumah, terus kita punya objektif apa aja sih gitu itu. Bahkan kadang-kadang kayak kita mau kayak gini deh, key matrix-nya apa? Waduh, Jadi objektifnya serius apa? nih bicaranya. Tapi but Ya, I think that's a good one ya. Karena kalau buat gue pribadi gitu ya, kita kan spend a lot of time di kantor. Padahal juga hidup kita kan sebenarnya juga adalah buat keluarga kita gitu kan. Why we hmm, are being so meticulous gitu ya. Kita ngukur progres segala macam. Kita tahu oh kita mau kemana sih sebagai organisasi gitu. Tapi mungkin sebagai organisasi yang jauh lebih kecil size-nya. Kita nggak nentuin tuh tujuannya. Padahal efeknya sama kan. Ketika kita tidak punya visi, ketika kita tidak punya purpose, atau ketika kita tidak punya objektif, mungkin jadi sulit ya mengukur are we on the right track gitu kan. exactly, betul. Berhubung waktu kita terbatas, pembicaraan sore ini seru banget sih gitu kan, karena kita tadi udah bahas tentang resilience, kita tuh bahas tentang motivasi gitu ya. Gimana sih caranya ngebangun resilience? Salah satunya adalah dengan punya purpose gitu kan, dan punya purpose itu menjadi kompas buat kita untuk ngukur apakah kita on the right track. Dan salah satu caranya gimana caranya kita tetap punya purpose itu atau membangun kalau kita belum punya adalah dengan punya self awareness along the way gitu. Kalau gue boleh rangkum tadi, Sur banyak ngomong itu sih gitu ya. Itu yang tadi gue pelajarin gitu ya berdasarkan diskusi kita. Ngomongnya banyak, tapi sebenarnya intinya itu aja sih. Oh tapi penting, konteksnya penting, contohnya penting tadi. Kalau kalau ada embel-embel example dilakukan bersama istri di rumah, nah itu kan jadi semakin valid. Nah, jadi kita juga jadi mengerti konteksnya dan menjadi relatable ya teman-teman. Semoga karena oh dipakainya dalam konteks seperti itu gitu. Talking about objective gitu kan. It's not very easy to set an objective for us gitu. Jadi ya mungkin tadi kalau misalnya gue udah bilang take your time aja, karena sekarang pun ya mungkin at this point mungkin ini udah saat yang tepat untuk gue juga untuk evaluasi objektif gue juga sih gitu. So mungkin buat teman-teman yang belum nemu objektifnya apa, purpose of life-nya itu apa, don't worry, you're not alone, pasti banyak. Termasuk gue juga mungkin akan coba mengeksplor lagi, coba coba untuk mengalainkan lagi apakah objektif itu masih sama atau harus ada yang di adjust a little bit. Again, thank you Sur. Udah meluangkan waktunya, udah berbagi cerita, udah berbagi pengalaman sama teman-teman yang ada di sini. Kita sangat-sangat merasa happy gitu ya, karena hari ini kita udah belajar tentang gimana sih caranya menavigasi situasi-situasi yang menantang gitu ya, tetap resilient di tengah dinamika yang mungkin naik turun banget gitu ya, yang namanya hidup. Jadi kalau tadi kita sempat bahas gitu ya, gimana caranya membangun resilient, again balik lagi ke purpose, balik lagi ke objektif apa sih yang kita mau capai gitu ya. Dan kalau memang teman-teman belum punya, it's okay, take your time. Nggak ada orang yang dapetin itu langsung dalam semalam, sehingga mungkin ibadahnya dilanjutkan gitu ya. Terus kemudian usaha-usaha untuk melihatnya gitu ya ditajamkan lagi gitu ya. Have that self awareness untuk bisa mengasah terus sehingga kita bisa semakin tajam mencari purpose kita. Mungkin itu sih dari aku. Again, thank you so much dan thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Circle Table Talk episode selanjutnya.